Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bergabung di PW5 Channel yang akan memberikan informasi tentang apa saja yang bersangkutan dengan sejarah dan situs-situs. Sebelum kita lanjut ke video, alangkah baiknya jangan lupa subscribe, like, dan klik tombol lonceng agar kita bisa sama-sama belajar sejarah dari channel ini. Arya Wangsakara adalah keturunan dari Raja Sumedang Larang. Belum diketahui secara pasti. Salah satu sumber menyebutkan angka lahirnya Arya Wangsakara sekitar tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi. Arya Wangsakara pergi ke Banten bersama dua kerabatnya, Suryadi Wangsa II dan Arya Santika. Ketika Tumenggung ini pergi ke Banten untuk menghindari perpecahan di lingkungan kerajaan Sumedang Larang, dalam Paririmbon Kearyaan Parahyangan dikatakan pada tahun 1629 ketiga Tumenggung muda ini menghadap Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Ketiganya disambut bahagia karena masih ada hubungan keluarga dengan pendiri Kesultanan Banten. Setelah mencari tempat dan sering berpindah-pindah, pada akhirnya Arya Wangsakara mendapatkan tempat yang strategis, Lengkong Kiai. Daerah asri tertutup oleh hutan bambu dibatasi oleh Sungai Cisadane. Lokasinya persis menghadap ke arah barat. Masjid menjadi bangunan pertama yang dibangun. Pondasi awalnya yaitu kayu, menggunakan atap genteng, dan sebagian temboknya memakai bilik dari bambu. Sampai sekarang Masjid Al-Muttaqin ini masih ada. Namun beberapa kali mengalami renovasi dan menjadi saksi bisu perjuangan Arya Wangsakara melakukan dakwahnya. Lokasinya berada di tengah pemukiman penduduk Desa Lengkong Kulon, Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Selanjutnya pemukiman santri dibangun mengikuti posisi masjid yang mengarah ke arah kiblat. Seiring perkembangannya, Lengkong Kiai perlahan menjadi pusat mencari ilmu para santri sekitaran Tangerang. Hingga sewaktu Belanda menyerang pesantren Gerendeng di Karawaci, sebagian mengungsi dan bergabung dengan Arya Wangsakara. Lengkong Kiai pun menjadi basis pertahanan. Kesultanan Banten berganti setelah Sultan Abdul Mufakir wafat, digantikan oleh Sultan Ageng Tirtayasa dengan mengalami perkembangan pesat. Selain itu juga dihadapkan juga oleh hambatan dari serangan VOC. Puncaknya tahun 1655, VOC menawarkan pembaharuan perjanjian dagang dengan Kesultanan Banten. Karena banyak merugikan, Sultan Ageng Tirtayasa menolak lantang pembaharuan perjanjian itu. 2 tahun berselang, Sultan Ageng Tirtayasa
mengumpulkan basis-basis gerilya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Salah satu yang dipersiapkan adalah Arya Wangsakara. Pasca momentum Tugu Tangerang, peristiwa yang menjadi muasal penyebutan daerah Tangerang sebagai penanda batas wilayah sebuah bangunan tugu berbahan dasar bambu yang didirikan Pangeran Sugiri, yaitu putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten. Terletak di bagian barat Sungai Cisadane, diyakini saat ini berada di wilayah Kampung Gerendeng. Oleh masyarakat sekitar, bangunan tugu tersebut disebut Tengger atau Tetengger yang dalam bahasa Sunda sebagai tanda atau penanda. Masa itu, Raden Senopati Ingalaga, Arya Wangsakara dan santrinya sering terlibat gerilya menghadapi pasukan Belanda. Puncaknya pada bulan Mei 1658 sampai Juli 1659. Penyerangan dilakukan ke Batavia melalui daerah Angke. Namun sayang, kabar penyerangan itu bocor diketahui oleh Belanda sehingga bisa diantisipasi. Tak kenal takut pasukan memerangi Belanda sampai berhari-hari. Sultan Ageng Tirtayasa mendapati kabar pasukan mengalami kelelahan, lalu mengirim pasukan tambahan untuk membantu. Karena kegigihannya, pasukan melawan sampai mendekati batas Batavia. Pada akhirnya, Belanda terdesak lalu mengajukan gencatan senjata pada 10 Juli 1659. Pasca peperangan melawan Belanda, banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak. Arya Wangsakara mengumpulkan keluarga korban dan menyantuninya di balai kambang dan musola-musola. Setelah itu, Arya Wangsakara memilih untuk menyerahkan tahta pada 12 Januari 1666. Pemerintahan Tangerang diserahkan kepada anaknya, yaitu Arya Yudanegara. Arya Wangsakara lebih memilih untuk mengajar agama kepada masyarakat. Ketokohan Arya Wangsakara semakin tersohor. Banyak masyarakat sering meminta nasihat padanya. Aryaan sekitaran Banten dan Arya Yudanegara juga sering mengunjungi ayahnya, meminta nasihat dan petunjuk dalam menjalankan amanahnya sebagai Arya Tangerang II. Sampai pada 2 Sa'ban 1092 Hijriah atau 14 Agustus 1680 Masehi, Arya Wangsakara wafat. Duka mendalam menyelimuti Tangerang dan seluruh Banten. Sang ulama dan pejuang lalu dimakamkan di dataran tinggi dekat Balai Kambang, Lengkong Kiai, yang sekarang sudah dijadikan situs makam pahlawan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang. Sepeninggalan Arya Wangsakara tidak memadamkan perjuangan dan semangat dakwah Islam. Semangat itu diteruskan oleh Arya Yudanegara, berlanjut kepada adiknya Arya Raksanegara. Anak sulung Arya Wangsakara yakni Raden Ciliwung dipercaya oleh Kesultanan Banten menjadi senopati. Beberapa keturunan Arya Wangsakara pun menjadi tumenggung beberapa wilayah Kesultanan Banten, yaitu Tumenggung Kamil, Tumenggung Tanuwinata, dan Raden Mahmud. Beberapa yang lainnya Arya Sutadewangsa yang menjaga wilayah Gerendeng, Raden Tanuwisanta yang menjadi kapten di Lengkong, hingga keturunannya Raden Suradewangsa menjadi Demang Parung. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan.
Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saksikan terus video kami selanjutnya, tetap di PW5 Channel. Terima kasih.